Dito datang ke kejaksaan, ada logika yang lucu ditangkap oleh masyarakat. Ini kucing-kuncingan antara calon maling dan calon copet. Itu logika yang kita tangkap. Karena sudah jelas kok alurnya, peristiwanya, aktornya, dan barang buktinya. Tapi kenapa ini semua seperti dikamuflase? Uangnya dalam bentuk dolar, kemudian transaksinya dilakukan 2 kali, dan ini disebutkan di rumahnya. Saya malah berpikir begini, kasihan. Sekarang begini, kalau mau dibilang katakan maling, terbukti dia tidak korupsi. Kalau kita ikuti perkembangan di media pasca Menpora ini dipanggil sebagai saksi, ya tentunya memang ini agak memang menjadi kayak menantang logika publik gitu ya. Karena ini ini saya bacakan saja ini di Tempo ya kan. Karena ini sumber kenapa Dito itu dipanggil itu kan dari Irwan Hermawan. Nah, komisaris PT Solitek Media Sinergi. Nah, Iwan ini mengaku ke penyidik memberikan 27 miliar kepada Dito pada November sampai Desember untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejaksaan Agung. Ini dari Tempo nih, tempo.co. Rupanya total uang untuk meredam kasus itu 243 miliar. Banyak. Ini saweran dari konsorsium dan subkontraktor proyek. Nah, untuk Dito sendiri itu uangnya dalam bentuk pecahan dolar Amerika. Berkali. Itu diserahkan 2 kali. Ini kalau informasi yang dari Tempo ya, Dito Aryo Tejo gitu. Nah, ini yang saya bilang menantang publik itu kan kok ada bahasa untuk meredam kasus. Apakah plesetan atau anekdot yang sering kali kita dengar itu kan KUHP itu karena uang habis perkara, apakah itu memang sudah menjadi kebiasaan? Kalau dilihat dari sini kan gitu kan, kalau ini tidak segera juga diklarifikasi, ini tuduhan yang serius terhadap lembaga kejaksaan dari Irwan ya, pengakuan Irwan gitu kan, atau dijanjikan sama orang tersebut lah kira-kira gitu ya, bahwa bisa meredam kasus dengan transaksional. Nah, kira-kira begitu. Jadi Irwan ini sendiri yang pun bisa saja dia ini digugat dengan pencemaran nama baik. Iya. Gitu. Pencemaran nama baik. Iya, kalau kan? Irwan tidak bisa membuktikan Tidak itu. bisa membuktikan bahwa memang uang itu dikasihkan kepada pihak tertentu untuk meredam. Ya, meredam kasus. Atau jangan-jangan sesungguhnya Kejaksaan Agung itu panggil Dito itu bukan pemeriksaan. Ini yang harus kita kupas ala bandit ini. Jangan ngomong aja. Betul nggak itu yang dibilang? Nah, apalagi pasca itu ada yang mengembalikan dana. Ya, kan pengembalian dana itu kan tidak terkonfirmasi bahwa itu dari Dito. Oh iya, tapi angkanya itu 27 miliar. Ya ke pihak Irwan. Ke pihak Irwan. Nah, boleh jadi juga ya kan. Nah, ini yang harus dibuka sebetulnya. Yang harus dibuka uang itu dari mana? Karena kan boleh jadi itu uang itu bisa saja misalnya hutang piutang, bukan untuk urusan mutu. Karena kalau misalnya memang ada urusan mutu, itu bisa ada pasal percobaan penyuapan atau kalau penipuan 378 nanti tidak lagi. Gitu, kalau 378 karena uang sudah kembali. Orang sudah kembali dan tutup ya kan. Gini, kalau saya nggak begitu. Nah, gimana? Saya itu gini. Awalnya Dito Artejo kan dituduh korupsi. Dituduh korupsi ya. Berarti kalau korupsi dia terlibat dong. Korupsi bagian seperti dengan Joni Plate, mantan gubernur. Tiba-tiba setelah beliau dibawa ke kejaksaan, berubah ini bahwa ada uang yang diterima itu adalah untuk penyelesaian kasus. Kenapa? Karena baru terbukti di Kejaksaan Agung ini mencari kasus ini yaitu dari Januari 2020, Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2022.
Sedangkan uang yang dikasih, yang katanya dikasih ke Dito itu Desember 22. November Sampai Desember 22. 2022. Artinya tuduhan pertama tentang korupsi batal. Korupsi ya, bukan kalau yang nyogok itu bukan korupsi Pak. Gratifikasi itu uang sogok, uang apa. Jadi ini saya justru berpikir ada desain khusus untuk menjatuhkan Dito. Contoh, tiba-tiba ada duit dikembalikan 27. Nggak mungkin seorang Dito setelah dia periksa terus kasih duit. Ini bisa aja dari skenario kan kasih duit. Nah, seolah-olah duitnya pas jumlah yang diberikan Dito. Nah, ini kan kita para bandit. Makanya bandit itu harus mengkonfirmasi siapa yang mengembalikan itu, jangan juga menimbulkan persepsi kayak gitu. Itu. Tapi jujur ya, setelah kemarin Dito datang ke Kejaksaan, ada logika yang lucu ditangkap oleh masyarakat. Ini kucing-kuncingan antara calon maling dan calon copet. Itu logika yang kita tangkap. Karena sudah jelas kok alurnya, peristiwanya, aktornya, dan barang buktinya. Tapi kenapa ini semua seperti dikamuflase menjadi sebuah rangkaian cerita? Nah, kita di sini sebagai kelompok penegak masyarakat, sebagai bagian dari pemuda, peristiwa moral bagi saya antara penegak hukum ya dengan aparat atau dengan pejabat, bagi saya ini sudah jelas, sudah tidak layak lagi untuk bisa dipertahankan. Mau hari ini terjadinya pidana dan tidak, hari ini tetap sudah tercoreng. Bagi saya itu Bang, karena bagi saya inilah antara maling calon copet dan calon maling kucing-kucingan. Ya. Kalau saya begini, maaf adik, nggak begitu. Kalau saya begini, ini kan baru pertama kali ada Menteri Milenial. Ya. Saya ini curiga ada desain di luar yang membuat pemuda ini tidak boleh maju. Saya malah berpikir begitu. Kasihan. Sekarang begini, kalau mau dibilang katakan maling, terbukti dia tidak korupsi. Ya, apa? Tiba-tiba begitu rentang waktu ini skenario tidak dibuat-buat. Ini memang ada sesuai dengan pengakuan si yang Irwan tadi lapor. Ya, ini betul dia kasih di November 22. Sedangkan ini kan tidak cocok dengan yang desa susu bahagia korupsi. Nah, begitu. Enggak, pertanyaannya, benar nggak 27 miliar itu diterima Dito? Nah, kan itu sudah mengatakan dia tidak kenal dengan Irwan. Tidak kenal dengan Irwan. Itu pertama. Ya kan. Yang kedua, menurut saya kejaksaan itu harus clear kalau memang Dito. Nah, ini kan dia kejaksaan kan hanya menjelaskan bahwa urusan Dito tidak ada sangkut pautnya dengan soal kasus BTS. Ya, artinya dengan kasus di luar pokok perkara. Di luar pokok perkara. Ya. Yang dia persoalkan itu adalah bahwa ada aliran dana yang menurut keterangannya si Irwan ini untuk menutup di kejaksaan. Nah, mestinya ya kan kejaksaan mengklarifikasi kalau misalnya kejaksaan hanya memastikan kok uangnya tidak nyampe misalnya. Betul. Atau nyampe ke siapa? Karena kalau uang 27 miliar itu sudah nyampe ke salah satu pihak di kejaksaan, itu maka baru jadi gratifikasi. Pihak kejaksaan harus bersih. Kalau memang betul, kalau memang tidak betul, maka pihak kejaksaan pun harus menjelaskan, termasuk Magdir, bahwa uang itu, ya kan, 27 miliar itu bukan dari pihaknya Dito, misalnya. Ya, Magdir harus menjelaskan siapa yang menyerahkan itu. Jangan juga ditutupi. Betul. Nah, kalau misalnya pihak kejaksaan merasa tidak menerima misalnya, maka si Irwan ini harus dipersoalkan. Dia telah mempermalukan Dito, mempermalukan kejaksaan dan juga memfitnah Dito. Apalagi tadi sebagai tokoh muda ya, kita lihat sekarang ada keterwakilan nih pemuda di pemerintahan. Maksudnya kita support, jangan dia baru ada salah satu baru naik langsung dikebirikan. Iya, cuman yang menarik begini kakak. Ini kan memang kontradiksi ya. Dito sudah menyanggah bahwa dia tidak kenal apalagi menerima. Namun kalau kita baca di
media ini di Tempo ini sangat meyakinkan, bahkan detail. Gimana? Uangnya dalam bentuk dolar, kemudian transaksinya dilakukan 2 kali, dan ini disebutkan di rumahnya. Nah ini kan kontradiksi, nah makanya betul tadi bahwa kalau ini tidak benar, Irwan ini kena pasal berlapis. Dan kita minta Kan gitu kan? kejaksaan harus Nah, benar-benar kejaksaan cepat. harus mengurus tuntas karena Kalau ini juga tidak, menyangkut makanya kejaksaan juga. wibawa Kejaksaan Agung. Ya. Nah gini Pak, Coba. bagi saya ini kan peristiwa hukum. Ya. Persidangan telah berjalan. Persidangan itu kan tentu mempunyai saksi, alat bukti dan perangkat-perangkat sidangnya. Ya. Betul. Abang nggak bisa bersandar atas asumsi. Abang punya prediksi. Nggak bisa. Persepsi. Saya tidak menafikan soal ini ada stereotip bangunan bahwa ini mendelegitimasi dan pemuda. Bukan itu substansinya Bang. Bukan. Ini soal ada perkara yang melibatkan pejabat melakukan ijon dengan melakukan bancakan. Dan hari ini ketika Jaksa Agung memanggil Pak Menteri, ya, Menteri apa nih? ya, Menpora, Oh, Menpora, terperiksa, ya. ya, ini membuka kotak Pandora. Loh, ternyata jaringan ini sudah masif. Bayangkan, mohon maaf, dan sangat lucu logikanya. Ini faktor kebetulan atau kebenaran. Anaknya dipanggil, dan sebelumnya ada peristiwa bapaknya sebagai kerabat terdekatnya dipanggil juga. Nah, apakah ini sudah masuk dalam mafia, jaringan mafia yang memang terstruktur dan masif, dan memang ini agen yang orang selalu merusak tataran anggaran belanja negara seperti ini. Ini bagi saya moral, Pak. Kalau saya bukan itu deh, yang kan tadi saya sampaikan. Yang ini kita tidak tahu. Contohnya, dulu kita ini, dulu suka tidak suka zaman Orba, pemuda Indonesia sangat disegani. Contoh, kita punya sekarang tempat kita wadah berhimpun. Ya. Sadar tidak sadar kita sekarang, begitu barang ini dipecah, pemuda sudah tidak kuat. Ini kita harus berpikir jauh, Pak. Kenapa kalau mau bicara hukum, awalnya dituntut korupsi. Ya. Kalau korupsi itu Desember 2020 sampai dengan Januari 2022 terlibat di Tomar korupsi, boleh dibilang korupsi. Ini duitnya dikasih Bang. katanya, ini duit ya kita tidak tahu itu sudah dikasih atau tidak. Katanya duit dikasih oleh, ini pengakuan si pemberi. Si Irwan. Bahwa di November Desember 2022 artinya dikorupsi tidak. Sekarang hembusannya dibayar bahwa itu untuk biaya tutup perkara atau main di kejaksaan. Kan gitu. Jadi ini frame. Nah, sekarang dipanggil lagi bapaknya. Ini pengguna. Maaf, Abang. Berpikir besar kita. Maaf, Abang. Muda-muda Bang, kita. kita paham. Salah satu agenda reformasi kita itu 8 tuntutan reformasi, yang ke-6 itu adalah menghapuskan tindak korupsi dan KKN. Ya. Nah, ini kan justru malah konyol. Yang menjadi terkait justru dari kelompok pemuda. Bagi saya ini moral yang sangat jatuh. Kedua, tadi Abang belum pasti, Pak. Apa Belum ini? pasti, baru dugaan. Bang, enggak logika, kita ini orang timur punya tradisi. Gak mungkin lah ada asap tanpa ada api. Ya Kak, ya makanya kan menurut saya titik krusialnya itu pertama, kejaksaan harus clear dan clearan. Ya. Ya Betul, kan? betul. Apakah betul Dito itu pernah menerima yang 27 miliar Iya, yang dirawat betul. dari Pak? Kalau tidak, kejaksaan harus mengklarifikasi itu menurut saya. Yang kedua, Magdir selaku pengacaranya juga harus menjelaskan Harus terang benderang. 27 miliar yang diterima itu dari mana atau atas nama siapa. Jangan juga menimbulkan spekulasi publik. Karena bisa saja ya kan, mungkin si Irwan ini salah orang atau salah pembicaraan atau salah sebut karena kondisi panik Atau ada pesanan. sehingga menimbulkan persepsi negatif publik. Karena bagaimanapun kita pahami ada dana berapa ratus miliar yang dikumpulkan dari konsorsium 243 itu. bisa kemana-mana uangnya. Nah itu ada 11.
Ada 11 orang. Ada 11 pihak lah. Nah, gitu. itu yang dari si Irwan aja. Dari si Irwan aja. Nah, belum lagi yang lain. Ya, Tapi memang harus dipertanyakan. 8 triliun itu kan bukan uang yang sedikit. Nah, maksudnya gini, Cak. Kalau Maksudnya pakai bendi itu bisa ada berapa? Iya, betul. Nah, maksudnya ini gini, maksudnya ini kan baru Dito saja yang dipanggil sebagai saksi. Nah, ini juga kejaksaan tidak boleh juga tebang pilih. Itu dia. Kalau berdasarkan ini ya kita ngelihat bahwa ada 11 pihak. Itu kan, ini yang yang dirinci oleh salah satu media. Itu kan ada 11 pihak di situ. Dan angkanya ada yang juga fantastis, ada yang 75 miliar, ada yang ini, dan ini kita berharap tidak ada lagi lah cerita tentang tebang pilih. Ya kalau mau diusut. Karena ini memang sangat berbahaya juga bisa meruntuhkan wibawa kejaksaan. Nah, ya. Terus yang kedua, yang terkait dengan soal moral tadi lah ya. Ya memang idealnya ya kan kita berharap orang itu manusia ini moralnya malaikat dan sebagainya. Tapi kan pada kenyataannya ya kan manusia apalagi di Indonesia ini seperti halnya yang lalu-lalu saya sampaikan. Ya mana ada manusia ini bermoral malaikat. Ya manusia tetap manusia yang dia mengalami up and down secara moralitas. Ya bisa saja dia baik, bisa saja dia. Ya makanya diatur dengan rule itu. Ya gitu. Sebenarnya hukum buat apa? Kalau nggak ada rule kan untuk mengatur moral dan perilaku manusia di republik ini. Nah, kalau ini saya menangkap secara moralitasnya begini. Ini kan bicaranya masih praduga bersalah toh. Itu ini kan dia masih sebagai saksi gitu kan, masih sebagai saksi. Dia ini dianggap figur muda mewakili era milenial. Nah, yang sangat disayangkan barangkali kalau sampai kan gitu kan, kalau sampai ini berarti kan di tingkat milenial pun berpikirnya sudah berpikir tua, berpikir gaya lama. Kalau itu terjadi, itu yang kita berharap semoga saja ini tidak. Ya. Karena ini mencoreng kita semua. Bahwa apalagi kalau misalnya mencoreng yang mengkadernya, mentornya, kan kayak gitu kan? Jangan menipu rakyat dengan kucing-kucingan antara calon maling dan calon copet. Jelas loh ini kok. Indikasinya. Saya suka sekali sama kamu Adik, tapi Adik, zaman sekarang ini Ya. era digital ini, itu ada apa kata orang bijak? Kebenaran fakta itu sekarang kalah dengan kebenaran asumsi. Persepsi, kebenaran baru. Itu harus lihat. Itu dahlan iskan. Jangan sampai ini karena banyaknya ada kebenaran baru gitu. Pembenaran baru. Padahal faktanya tidak. Itu. Baik, pemirsa, demikian diskusi singkat Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Dapat disederhanakan bahwa kita membutuhkan penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung dan juga Magdir yang mengatakan telah menerima 27 miliar itu. Adapun penjelasan dari Kejaksaan Agung, kita membutuhkan apakah Dito betul atau tidak menerima 27 miliar itu. Karena ini berkonsekuensi dengan masalah mens rea atau niat, ya kan? Dan percobaan, pasal percobaan, ya, terkait dengan itu. Nah, ini kita butuhkan untuk mengklarifikasi keberadaan Menpora, bahwa Menpora ini tidak tersangkut paut dengan masalah BTS maupun upaya percobaan. Karena ini penting bagi para pemuda di seluruh Indonesia, terutama organisasi kemasyarakatan pemuda yang saat ini sudah mulai resah, gelisah, tetapi tidak basah, hanya tanda tangan basah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.